Wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang zat aditif dan aditif. Tapi untuk mengawali, kita bahas dulu untuk zat aditif. Nah, ini kalian perhatikan. Ini gambaran makanan yang biasanya ada di dalam kehidupan kita. Di sana ada gula, kemudian ini ada sirup, dan ada contoh makanan yang beraneka warna ini. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini bahwa makanan tersebut terdapat adanya zat tambahan atau istilahnya yang dikatakan zat aditif. Mari kita bahas. Dari zat aditif awal adalah pemanis. Bahan pemanis yang alami dan biasa dipakai pada makanan dan minuman adalah gula pasir, gula aren, gula kelapa, gula lontar, gula bit. Rasa manis dapat muncul karena bahan-bahan tersebut mengandung sukrosa. Pemanis buatan yang dapat dipakai pada bahan makanan yang batas-batas tertentu antara lain aspartam, sakarin, kalium asesulfam, dan siklamat. Ini bahan-bahan yang buatan, kalau terlalu berlebihan ya dapat mengganggu kesehatan kita. Pemanis buatan memiliki tingkat kemanisan yang melebihi sukrosa beberapa kali lipat. Pemanis buatan bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita sakit kencing manis. Ya, diantaranya ada 1000 manis dan sebagainya itu. Nah, berikutnya pengawet. Pengawet adalah bahan yang ditambahkan untuk memperpanjang masa simpan produk makanan dan minuman. Pengawetan secara alami dapat berupa pemanasan, pengasapan, pengeringan, dan pembekuan. Pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan penambahan beberapa macam bahan kimia, misalnya asam benzoat, kalsium benzoat, asam propionat, dan kalsium propionat. Nah, ini contoh-contoh bahan pengawet. Ada asam benzoat, kalsium benzoat, asam propionat, kalsium propionat, asam sorbat, kalsium sorbat, belerang dioksida, natrium benzoat, etil p-hidroksibenzoat, metil p-hidroksibenzoat, kalium benzoat, natrium bisulfit, kalium bisulfit, natrium metabisulfit, kalium metabisulfit, natrium nitrat, kalium nitrat, natrium nitrit, kalium nitrit, natrium propionat, kalium propionat, natrium sulfit, kalium sorbat, nisin, kalium sulfit, propil p-hidroksibenzoat. Nah, sekarang penyedap makanan. Penyedap makanan dipakai untuk meningkatkan rasa dan aroma. Penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang dipakai untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap rasa ada yang diperoleh dari bahan alami maupun sintetis. Nah, ini gambaran yang alami dari bawang merah maupun bawang putih, gula, kemudian ada garam dapur. Ini adalah penyedap yang sifatnya alami. Berikutnya zat pemberi aroma. Zat pemberi aroma yang berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, misalnya ekstrak buah stroberi, ekstrak buah anggur, minyak atsiri atau vanili. Pemberi aroma yang merupakan senyawa sintetis, misalnya amil kaproat aroma apel, amil asetat aroma pisang, etil butirat aroma nanas, vanilin aroma vanili, dan metil antranilat aroma buah anggur. Nah, itu tadi gambarannya untuk zat aditif. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang bahan aditif, anak-anakku. Terus sementara itu yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita bahas kali ini tentang bahan aditif. Saya ulang, bahan adiktif. Kalau kalian perhatikan, ini ada secangkir kopi, 1 bungkus rokok, dan coklat, anakku ya. Nah, di sini ternyata mengandung zat adiktif. Mari kita bahas. Bahan adiktif adalah bahan yang dapat mengakibatkan penggunanya mengalami kecanduan. Bahan adiktif dibagi menjadi 3 kelompok, yakni bahan adiktif bukan narkotika dan psikotropika, dan bahan adiktif narkotika dan bahan adiktif psikotropika. Nah, kita kembali pada contoh yang di awal tadi. Di sini es teh itu mengandung tein ternyata. Kopi mengandung kafein, rokok mengandung tar dan nikotin. Bahan yang termasuk bahan adiktif bukan narkotika dan psikotropika, misalnya tadi tein dari teh, kafein dari kopi, dan nikotin dari tembakau tadi. Tein ada pada produk teh, kafein pada kopi, dan nikotin pada rokok. Meskipun bahan adiktif dalam kopi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan, tetapi kopi memiliki manfaat dan beberapa terapi kesehatan. Kopi dapat dipakai untuk mencegah penyakit Parkinson, tulisannya bunten itu, kanker usus, kanker lambung, dan kanker paru-paru. Bahan ketiga yakni nikotin ternyata dapat memberikan dampak buruk yang cukup besar. Merokok berdampak merugikan organ-organ tubuh, baik organ luar maupun dalam. Pengaruh rokok pada organ luar kita dapat berupa perubahan warna gigi dan kulit, sedangkan pengaruh pada organ dalam dapat memicu adanya kanker paru-paru. Sekarang narkotika. Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Menurut undang-undang yang berlaku, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan dalam golongan-golongan tertentu. Bahan-bahan ini misalnya opium, kokain, ganja, heroin, dan amfetamin. Ini contoh narkotika. Ini tanaman kokain. Kalau yang ini daun ganja. Sekarang psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, berpengaruh selektif pada saraf pusat, menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Zat psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan. Contoh psikotropika. Ini psikotropika dalam kapsul, psikotropika dalam bentuk pil. Sekarang dampak fisik penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, gangguan sistem saraf yang berupa kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi, gangguan jantung dan pembuluh darah berupa infeksi otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan kulit berupa penanahan atau abses, eksim, dan alergi. Yang keempat, gangguan paru-paru berupa penekanan fungsi pernapasan, kesulitan bernapas, pengerasan jaringan paru-paru.
Yang kelima, penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian. Dampak psikis penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, lamban dan ceroboh dalam bekerja. 2, sering merasa tegang dan gelisah. 3, hilang kepercayaan diri. 4, apatis. Kelima, gemar mengkhayal. 6, penuh curiga. 7, agitatif. 8, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. 9, sulit berkonsentrasi. 10, perasaan kesal dan tertekan. 11, cenderung menyakiti diri. 12, perasaan tidak aman bahkan ingin bunuh diri. Itu gambarannya dari efek dampak psikis dari penyalahgunaan narkotika. Itu anak-anakku, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.